Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo dalam pelajaran PKLH. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas PKLH bab 2 lagi ya. Lindungi Tanahku episode kedua. Di episode kedua ini yang kita bahas adalah apa sih upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan tanah. Nah, langkah bijak yang harus kita lakukan adalah berupaya menanggulangi. Kita tidak ingin kerusakan itu makin parah. Upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan manusia antara lain. Nah, jadi kita akan bahas di sini ya apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan tanah. Nah, materi ini terdapat di buku PKLH halaman 28 sampai dengan 29. Yang pertama adalah daur ulang. Kegiatan daur ulang ini dilakukan untuk sampah-sampah non-organik ya, agar dapat mengurangi polutan di tanah. Nah, contoh sampah-sampah non-organik ini apa sih anak-anak ya? Contohnya plastik ya, botol, terus habis itu gelas plastik ya, gelas plastik, terus kaleng-kaleng ya. Nah, itu yang tidak bisa diuraikan oleh tanah ya. Nah, bahan-bahan ini karena tidak bisa diuraikan oleh tanah, maka kita harus mendaur ulangnya agar bisa menjadi bahan yang bermanfaat. Selain itu, selain kita mendaur ulang juga bermanfaat untuk menanggulangi resiko rusaknya tanah, kita juga bisa dapat keuntungan ya dari mendaur ulang sampah ini ya. Agar dapat menanggulangi polutan di tanah, pada era digital sekarang ini, anak-anak sudah dapat berinovasi dan kreatif membuat produk-produk daur ulang. Mereka bisa melihat referensi baik dari internet, YouTube, maupun bertanya langsung kepada guru, keluarga, atau orang yang terbiasa membuat produk daur ulang. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan sampah-sampah non-organik ya, yang bisa dimanfaatkan, kalian bisa tuh cari referensinya atau cari di YouTube ya atau di internet bagaimana sih cara mengolah atau mendaur ulang sampah tersebut. Nah, banyak di YouTube anak-anak ya. Nanti akan Bapak tunjukkan ya. Nah, ini contohnya di sini, di gambar ini. Ini salah satu gambar hasil dari daur ulang sampah-sampah yang non organik tadi ya. Ini bungkus deterjen ya anak-anak ya, bungkus deterjen dan juga plastik-plastik bekas gelas minuman ya. Nah, ini gelas minuman. Nah, jadi bisa jadi bunga seperti ini, ada yang bisa jadi tas. Nah, ini bisa dijual anak-anak ya. Bisa dijual dan juga bisa menghasilkan uang untuk kalian gitu ya kalau kalian bisa membuatnya. Nah, ini lumayan anak-anak ya, menambah penghasilan buat uang sangu ya. Nah, kalian bisa lihat materi ini ada di buku PKLH halaman 28 ya. Selanjutnya adalah yang kedua adalah menampung limbah cair. Nah, ini kalau limbahnya berbentuk cair, tadi kan berbentuk padat ya, Bu, seperti sampah plastik, sampah kaleng minuman ya, itu berbentuk padat. Kalau yang cair bagaimana? Nah, kalau yang cair kita tampung limbahnya. Limbah cair dapat dihasilkan dari kegiatan produksi industri dan kegiatan rumah tangga. Limbah cair tidak boleh langsung dibuang anak-anak ya ke tanah karena sangat berbahaya dan juga akan menimbulkan kerusakan pada tanah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, limbah cair harus ditampung dan dilakukan proses pengelolaan lebih lanjut supaya lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi tanah dan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, ini anak-anak ya. Kalau kalian misalnya punya pabrik ya atau punya perusahaan yang memiliki limbah cair, itu tidak boleh langsung dibuang ke tanah ya, tidak boleh langsung dialirkan ke sungai, tidak boleh langsung dialirkan ke tanah karena itu menyebabkan tanah itu menjadi rusak atau sungai itu menjadi tercemar ya anak-anak ya. Nah, apabila sungai tercemar atau tanah rusak, maka susah untuk ditanami. Kalau sungai tercemar nanti tidak ada lagi ikan-ikan yang mau hidup di sungai tersebut karena dia mati ya anak-anak ya. Mati dan tidak bisa hidup dia di sana berkembang biak karena ya mati. Airnya berbahaya, tidak cocok untuk dia hidup ya. Nah, maka dari itu di sini sudah Bapak berikan gambar ya. Di sini air limbah. Nah, air limbah itu ngalir dari sini, ditampung dulu di sini.
bak konsentrat namanya ya, ditampung di bak konsentrat. Lalu nanti dari bak konsentrat ini apabila limbah itu lebih ya, lebih banyak ya, maka akan dialirkan lagi ke apa ini ya. Nah, ini bak untuk penetralan ya. Nah, di sini nanti di nah, ini nanti ditampung dulu di bak penampungan yang lebih besar lagi ya, dari bak konsentrat. Nah, namun dari bak penampungan yang besar ini belum bisa dialirkan ke tanah, sehingga dilanjutkan lagi ke bak penampungan lagi ya, proses pengelolaan lanjut. Nah, ini jadi ditampung lagi dari bak sini, disaring dulu ini anak-anak ya, disaring dulu limbahnya, dikasih bahan kimia supaya dia menetralkan racun-racun di dalam limbah tersebut, lalu dialirkan lagi. Nah, ini sudah proses jernihnya ya. Dari sini ini masih yang hijau ini masih limbah berat ini ya. Lalu limbah berat ini ditampung sehingga menjadi bersih, ini disaring. Nah, saringannya ini sudah bersih, masih ditampung lagi, diproses lagi sehingga menjadi biru. Ini biru ini sudah menjadi netral dia ya. Netral tapi masih ada racun-racunnya sedikit. Nah, ini sampai biru muda ini sudah netral sekali, baru boleh dialirkan atau dibuang ya, seperti itu ya anak-anak ya, agar tidak merusak tanah maupun tidak mencemari lingkungan ya. Nah, bahan ini ada di buku PKL halaman 29 ya, bisa kalian lihat di situ untuk lebih jelasnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, ada remediasi pencemaran tanah ya. Remediasi adalah kegiatan merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, ini ya. Jadi remediasi ini tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membersihkan permukaan tanah. Contohnya ada 3 ya di sini ya. Ada remediasi in situ, ada remediasi ex situ, dan ada bioremediasi. Nah, remediasi in situ adalah kegiatan remediasi yang merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk membersihkan lahan yang tercemar tanpa harus berpindah tempat atau tetap di lokasi pencemaran saja ya. Lalu yang kedua adalah remediasi ex situ ya. Remediasi ex situ adalah merupakan pembersihan lahan yang tercemar dengan cara menggali tanah. Jadi tanahnya digali ya, yang tercemar, lalu dipindahkan ke lokasi lain ya. Setelah dipindahkan ke tempat lain yang aman, maka baru dapat dilakukan proses pembersihan pada tanah yang tercemar. Nah, jadi kalau yang ini itu tidak dilakukan perpindahan ya, jadi diolah di situ saja ya tanahnya yang tercemar di atas itu dibongkar lagi ya, atau dibajak lagi tanahnya, digemburkan lagi, lalu dibiarkan sampai tanahnya itu kembali subur lagi ya, baru bisa ditanamin. Nah, kalau yang ini tanahnya itu dikupas dulu ya. Kalau yang remediasi X itu ini tanahnya dikupas dulu yang bagian atas sampai dimana tanah tersebut sudah bersih ya. Dipindahkan tanah yang tadi dikupas itu ke tempat yang lain ya. Bisa dijadikan tanah uruk ya. Lalu tanah yang di bawahnya itu bisa untuk ditanamin seperti itu ya. Nah, tanah yang bekas limbah tadi diapain ya? Dijadikan tanah uruk, diolah kembali ya anak-anak ya, supaya bermanfaat dan tidak dibuang-buang. Atau menutup lahan-lahan yang bolong-bolong ya, bisa lahan-lahan bekas pertambangan yang bolong bisa ditutup pakai bekas tanah ini ya. Nanti dia akan terurai sendiri karena sudah berpindah tempat ya. Terurai lagi sehingga tanah yang tadi tercemar itu bisa ditanami lagi, bisa subur lagi ya seiring berjalannya waktu. Lalu ada bioremediasi, ini merupakan proses pembersihan pencemaran tanah menggunakan batuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Jadi nanti dikasih bahan kimia yang mengandung jamur atau bakteri ya. Nanti tanah tersebut dengan jamur dan bakterinya itu langsung diurai-urai ya.
langsung terurai tanah tersebut, dan jamurnya dan bakterinya itu menghilangkan pencemaran pada tanah tersebut, sehingga baru tanah tersebut bisa ditanami ya. Materi ini berasal dari buku PKL halaman 29. Nanti kalian bisa lihat di halaman 29 tersebut ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada episode kedua ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.